Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul yaitu iklan sebagai sarana pemasaran dalam ilmu komunikasi. Yang kali ini untuk bab pertama akan dijelaskan oleh Mas Jaki. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Iklan merupakan salah satu alat dalam bauran promosi atau promotion make yang terdiri dari 5 alat Kotler tahun 2000. Selain iklan, juga terdapat sales promotion, personal selling, public relation, dan direct marketing. Namun, iklanlah yang paling banyak digunakan khususnya untuk produk konsumsi, meskipun tidak secara langsung berakibat terhadap pembelian. Iklan merupakan sarana untuk membantu pemasaran yang efektif untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dengan konsumen dalam usahanya untuk menghadapi pesaing. Rumusan masalah. Apa pengertian dan arti pentingnya periklanan? 2. Apa fungsi periklanan? 3. Bagaimana efektivitas periklanan dalam peran komunikasi? Tujuan penulisan. Adapun tujuan makalah ini untuk memberi pengetahuan akan pengertian dan pentingnya sebuah periklanan dalam media komunikasi dan pemasaran. Tidak hanya itu, kita di sini juga memberi penjelasan tentang fungsi dan efektivitas periklanan. Penulis berharap hal itu akan memberi bimbingan kepada pembaca dan menjadi pembelajaran bagi penulis sendiri. Ya, selesai dari saya. Terima kasih untuk keterangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afifah. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, konseptual dan teori. Yang pertama, pengertian dan arti pentingnya periklanan. Kata iklan atau advertising berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurang lebih adalah menggiring orang pada gagasan. Adapun pengertian iklan secara komprehensif adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Durianto 2004. Sedangkan Wells, Barnett and Moriarty 1998 dalam studinya 2003 mendefinisikan iklan sebagai berikut. Advertising is paid non-personal communication from an identified sponsor using mass media to persuade or influence an audience. Sehingga menurut penulis yang dimaksud dengan iklan ialah kegiatan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengarahkan pikiran orang lain pada suatu tujuan tertentu dengan menggunakan media tertentu. Kemudian yang kedua adalah periklanan sebagai strategi komunikasi pemasaran. Periklanan atau advertising merupakan salah satu bentuk atau model komunikasi pemasaran yang paling populer dan yang paling banyak dipergunakan oleh berbagai perusahaan. Karena periklanan memiliki banyak pilihan media, elektronik maupun non-elektronik, banyak variasi dan banyak sasaran. Fakratsa 1999 menyatakan that advertising effects should be studied in speech, with effect, cognition, and experience as the three dimensions. Advertising positioning in this speech should be determined by context, which reflects advertising goal, diversity, product category, competition, other aspect of it, stage of product life cycle, and target market. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri Nurlaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi iklan dalam pemasaran. Iklan yang berarti pesannya menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Iklan merupakan sarana komunikasi terhadap produk yang disampaikan melalui berbagai media dengan biaya pemrakarsa agar masyarakat tertarik untuk menyetujui dan mengikuti. Fungsi iklan dalam pemasaran adalah memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai pemenuhan kepuasannya. Agar iklan berhasil merangsang tindakan pembeli, menurut Jaya Kusuma, setidaknya harus memenuhi kriteria ACDA, yaitu attention mengandung daya tarik, interest mengandung perhatian dan minat, desire memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki, conviction menimbulkan keyakinan terhadap produk, decision menghasilkan kepuasan terhadap produk, action mengarah tindakan untuk membeli,
Berdasarkan konsep ICDA, promosi periklanan harus diperlukan pengetahuan yang cukup tentang pola perilaku, kebutuhan, dan segmen pasar. Konsep tersebut diharapkan konsumen dapat melakukan pembelian berkesinambungan. Segala daya upaya iklan dengan gaya bahasa persuasinya berusaha membuat konsumen untuk mengkonsumsi yang tidak mempedulikan status sosialnya. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri Raudatul Jannah. Saya akan menjelaskan tentang efektivitas iklan. Pada saat ini, pengertian efektif sering diidentikan dengan tepat guna. Suatu iklan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari periklanan tersebut dapat tercapai atau terlaksana. Lingga Purnama 2001-159 menyatakan bahwa tujuan dari pembuatan iklan harus dapat menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pembeli tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan melalui media iklan tersebut. Tehani Handoko 1998-103 menyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam menilai efektivitas, yaitu kegunaan, ketepatan, dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas, biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Mengevaluasi efektivitas periklanan. Perencanaan dan pengendalian periklanan yang baik sangat tergantung pada ukuran efektivitas periklanan. Efektivitas iklan dapat diukur dari Kotler 2000. 1. Dampak komunikasi dari suatu iklan, yaitu potensi pengaruhnya pada kesadaran, awareness, pengetahuan, knowledge, dan preferensi. 2. Dampak terhadap penjualan. Pengukuran ini lebih sulit diukur daripada dampak komunikasi karena penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor selain iklan, seperti tampilan produk, harga, ketersediaan, dan tindakan pesaing. Terima kasih sudah menyampaikan penjelasan dan untuk kesimpulan kali ini akan dijelaskan oleh Mas Reza. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 4 penutup. Kesimpulan, periklanan merupakan bagian dari strategi komunikasi pemasaran yang sangat bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Mengingat begitu pentingnya periklanan bagi perusahaan, maka dalam membuat iklan harus dibuat secara cermat dan terencana dengan perhatikan hal-hal yang bisa membuat sebuah iklan menjadi efektif. Iklan yang baik harus mampu memberi informasi yang sudah dipahami oleh masyarakat atau konsumen guna memperoleh tanggapan yang positif bagi konsumen. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.